Cek, cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman. Kalau di mata kuliah SPK nih B1, ini diselenggarakan malam hari. Video ini kami record di siang hari ya, karena agar lebih mempermudah nanti di malam harinya, agar lebih fleksibel. Selamat datang di mata kuliah sistem pendukung keputusan, pertemuan yang kedua ya teman-teman ya, harusnya pertemuan yang ketiga. Kami mohon maaf karena di minggu lalu kondisi saya memang tidak atau kurang sehat, maka perkuliahannya di off-kan terlebih dahulu ya, ditiadakan. Sehingga hari ini kami mencoba untuk membuatkan satu video pembelajaran yang mana isinya terkait dengan materi pertemuan yang kedua terkait dengan mata kuliah SPK ini. Eh, Sebelumnya di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke ya, di mana kita em, masuk ke mata kuliah SPK dan kami juga mengingatkan kembali bahwa terdapat tugas utama ya teman-teman ya untuk mempresentasikan review paper terkait dengan metode komputasi yang ada di sistem pendukung keputusan ya. Biasanya itu dalam satu lingkup yang disebut multi kriteria decision making. Itu bisa menjadi referensi teman-teman nanti pada akhirnya apabila tertarik ya untuk tema SPK ini. Kemudian teman-teman eh, mungkin nanti ada diskusi lanjutan ya karena ketua kelasnya itu kemarin sempat nunjuk Mas Nurul, Mas Mus ya, Mustafa, tapi beliau lebih eh, merekomendasikan ke Mbak Putri gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Putri berkenan sebagai ketua kelasnya nanti kita bisa diskusikan lagi ya terkait dengan tugas utamanya. Oke, di hari ini sebenarnya kita eh, membahas ya ini sudah dijelaskan sih di pertemuan awal tentang tugas utamanya kurang lebih. Nanti teman-teman juga bisa tanya jawab ya kalau ada yang masih bingung terkait dengan tugasnya. Namun beberapa teman-teman di pertemuan yang pertama itu sudah hadir, jadi bisa tanyakan secara langsung ya. Kurang lebih gambarannya tugas utama itu seperti apa. Nah, di sini sebenarnya kami ingin membahas terkait dengan mata kuliah ini memang istilah yang menjadi poin dari mata kuliah ini adalah pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian nanti apa sih dasar pengambilan keputusan itu apa saja gitu. Kemudian tahapannya seperti apa gitu. Kurang lebih kita membahas ini di pertemuan ini ya. Jadi kalau pengambilan keputusan secara definisinya di sini rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan permasalahan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif gitu ya. Jadi sebenarnya pengambilan keputusan itu ya rangkaian tindakan atau tahapan dalam seseorang atau sebuah organisasi dalam memecahkan sebuah permasalahan ya. Sehingga ini harapannya dapat menghindari atau mengurangi dampak negatif. Maksud dari mengurangi atau menghindari dampak negatif ini kita mungkin sedikit bisa menggunakan contoh ya, seperti di sebuah perusahaan kita ingin mengambil keputusan dalam misalnya ya, dalam mengurangi harga gitu ya, mengurangi harga produk yang kita kembangkan misalnya, yang atau kita buat di sebuah perusahaan. Nah, itu perlu adanya eh, tahapan ya, step by stepnya, agar dalam mengambil keputusan itu ya tidak tidak jangan sampai atau berdampak negatif gitu ya. Misalnya kita ngurangin harga, anggaplah em, biaya produksinya 10.000 gitu. Kita tiba-tiba mau jual ini harganya 1.000 kayak gitu. Nah, ini kan dampak negatifnya ya perusahaan mengalami kerugian kayak gitu kan, karena gapnya 9.000. Maka bisa jadi kita punya keputusan yang oh kita jual 10.000 juga deh, kita nggak dapat untung tapi nanti ke depannya bisa dinaikkan sedikit demi sedikit seperti itu.
Nah, artinya dalam mengambil keputusan itu kita harus benar-benar mencermati ya dan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada di permasalahan tersebut sehingga tadi mengurangi dampak negatif dari keputusan yang kita ambil. Dan yang namanya pengambilan keputusan itu sebenarnya didasari dari beberapa hal ya. Di sini kami ambil 5 seperti intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, rasional gitu. Nah, ini sebenarnya sangat penting ya bagi teman-teman kalau dianalogikan sebagai pengambil keputusan ya atau decision maker istilahnya. Itu teman-teman mengambil keputusan berdasarkan intuisi contohnya. Nah, intuisi ini bisa diartikan sebagai naluri yang ada di diri teman-teman gitu ya. Kayak tadi misalkan eh, sederhananya mungkin mengambil keputusan dalam menaikkan atau menurunkan harga gitu ya misalnya gitu pada sebuah perusahaan. Harga produk gitu. Jadi misalnya kita punya perusahaan, perusahaannya itu menjual sebuah produk, produk ini mau di harganya mau ditingkatkan atau diturunkan kayak gitu. Kalau berdasarkan intuisi atau naluri itu biasanya hanya mengira-ngira berdasarkan sisi manusia kita gitu. Kayak, oh kayaknya gitu. Jadi hanya sebatas intuisi aja gitu, hanya sebatas naluri aja, perkiraan aja. Oh kayaknya harganya harus turunin deh. Oh harganya harus dinaikin deh gitu. Tanpa adanya pertimbangan apapun. Biasanya itu hanya berdasarkan prasangka saja. Kalau berdasarkan pengalaman, itu harus ada event, harus ada kegiatan, harus ada sesuatu yang pernah terjadi terlebih dahulu. Misalkan kayak tadi kita mau naikin apa, mau turunin harga, oh pengalamannya gitu kan. Pengalamannya pada saat kita naikin harga, customer berkurang. Ketika kita turunin harga sekian, itu customer naik gitu di bulan sekian kayak gitu. Nah, itu menjadi eh, dasar pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Kalau misalkan fakta itu juga berdasarkan hampir sama dengan pengalaman ya. Kalau fakta sih lebih kepada data yang sebenarnya itu tidak harus berhubungan dengan kondisi kita. Kalau misalkan pengalaman itu harus ada kondisi kitanya. Misalkan pengalaman itu, oh kita pernah seperti ini, hasilnya seperti ini, nah, itu pengalaman. Tapi kalau misalkan fakta itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi berdasarkan data-data yang mendukung misalkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan misalkan apa misalkan ada hubungannya sama fakta faktanya gitu ya faktanya bahwa eh, misalnya apa ya, faktanya misalkan harga emas naik misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam harga emas naik dampaknya ke apa sih seperti itu? Ke produk kita seperti apa sih gitu ya. Jadi ada fakta atau ada kejadian yang memang itu terjadi sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menaikkan atau menurunkan harga produk kita misalkan. Nah, kalau wewenang itu sebenarnya berfokusnya kepada em, dari jabatan kayak gitu. Wewenang saya sebagai manajer, maka saya mengambil keputusan bla 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 gitu. Jadi hanya yang ditonjolkan ya atau yang diutamakan atau yang difokuskan itu dari sisi atau dari aspek jabatannya gitu. Kalau itu kalau wewenang. Sedangkan rasional ini lebih kompleks kalau menurut saya. Rasional ini bisa berdasarkan intuisinya ada, pengalamannya ada, faktanya ada gitu, wewenangnya ada. Nah, makanya rasional. Maka oh masuk akal nih gitu. Jadi gabungan dari 1 sampai dengan 4 ini bisa dimasukkan ke dalam rasional gitu ya. Oh masuk akal nih gitu ya. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau contoh-contoh yang bisa digunakan oleh teman-teman nanti sebenarnya ini menjadi salah satu tugas ya. Artinya teman-teman coba cari kasus apa gitu. Kemudian bagaimana cara membedakan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional ini dalam dasar pengambilan keputusan sebuah contohnya gitu ya. Nanti ini jadikan tugas teman-teman dalam hari ini ya, untuk hari ini, dan itu dikumpulkan. Selanjutnya tahapan pengambilan keputusan ya. Di sini juga kami kutip dari Herbert A. Simon gitu. Di sini ada 3 tahap secara generalnya, itu intelligent, design, sama choice. Intelligent itu lebih kepada seperti identifikasi permasalahannya, analisis permasalahannya gitu.
mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan tersebut. Kemudian ada tahap desain, merancang, mengembangkan, menganalisis. Biasanya di sini ada model ya yang kita coba buat gitu. Hitung-hitungannya seperti apa, baiknya seperti apa. Dan baru ketiga ada choice, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada. Jadi ini choice ini memilih ya, tahap di mana decision maker atau pengambil keputusan itu sudah memilih, oh saya akan memilih yang ini saja deh. Karena pertimbangan yang sudah dipikirkan di poin satu dan sudah dirancang desainnya di tahap yang kedua. Seperti itu. Dan ini intelligent pace ya penjelasannya seperti menemukan masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, kepemilikan masalah ya. Kita mungkin analogikan tadi, misalkan kita punya produk di perusahaan kita, kemudian kita coba analisis permasalahannya. Oh ternyata em, produk kita nih masih baru nih di masyarakat gitu ya, bisa diterima atau tidak. Kemudian banyak customer ternyata lebih memilih gitu kalau misalkan harga produknya itu cenderung lebih murah gitu tapi berkualitas kayak gitu. Dan itu kemudian bisa diklasifikasi permasalahannya, kita bisa kelompokkan permasalahannya, kemudian bisa diuraikan, oh baiknya seperti apa nih keputusannya, apakah harga ini perlu dinaikkan, apa diturunkan, seperti itu. Masalah ini sebenarnya milik siapa nih? Oh, permasalahan ini milik kita bersama karena misalnya pemasukan perusahaan itu tergantung dari tadi banyak tidaknya customer yang membeli produk kita, misalkan seperti itu ya. Ini intelligent pace. Kemudian kalau di design pace, teman-teman bisa masuk ke dalam modelnya ya, kuantitatifnya. Kita hitung-hitungannya kayak gimana nih gitu ya. Kayak tadi misalkan harga produksinya sebenarnya 10.000 nih. Bagaimana nih struktur kuantitatif modelnya seperti apa nih? Kita harus persentase kah? 10%-nya berapa? Misalnya jadi 1.000, jadi 11.000 harganya. Apakah kita juga tentukan prinsip pemilihannya nanti seperti apa? Pengembangan alternatifnya. Alternatif itu lebih kepada solusinya ya teman-teman. Kemudian memprediksi hasil dari setiap alternatif. Kalau misalkan harganya jadi 11.000, apa sih dampaknya? Kalau misalkan kita jadikan harga 12.000, apa sih dampaknya gitu ya? Dan pengukuran hasilnya seperti apa kayak gitu. Nah, ini menjadi tahap di desain tahap perancangan bagaimana nanti model ini kita bisa mungkin simulasikan sehingga nanti kita bisa juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusannya. Nah, di choice space atau pemilihannya, ya sebenarnya ini teknik analitis hasil rekomendasi pemilihan hasilnya gitu ya. Kayak tadi misalkan di model yang sudah kita susun, bisa jadi harga dinaikkan ke 11.000, 12.000, 13.000, atau bahkan 15.000. Nah, baru kita pemilihan hasilnya nih. Di mana nih kita yang pilih yang mana nih? Apakah 15.000? Dampaknya seperti apa? Oh, ternyata 15.000 terlalu mahal karena pasarannya misalnya 12.500. Apakah kita di harga 12.000 saja gitu agar bisa ini tapi apakah dengan 12.000 itu bisa menutupi biaya produksi gitu ya dan seterusnya. Itu harus dipertimbangkan. Dan ini kurang lebih gambaran proses pemodelan pengambilan keputusannya teman-teman ya. Jadi tahapannya tadi intelligent pace, design pace, choice pace gitu ya. Kemudian implementasi dari solusinya kalau sampai dengan berhasil dan seterusnya. Ada validasi model. Sebenarnya dari contoh kasus tadi ya terlalu sederhana teman-teman ya. Kalau kasus yang di real pengambilan keputusannya nanti teman-teman akan bertemu dengan yang namanya bobot, akan bertemu dengan yang namanya alternatifnya itu tidak hanya 10, 20 tapi banyak gitu ya. Dan teman-teman juga banyak sekali atau variasi dari nilai tiap kriterianya gitu. Jadi itu menjadi salah satu permasalahan yang kompleks. Ini pertimbangan dalam mengambil keputusan ya. Oh, ini sebenarnya ini contoh ya. Contoh lainnya pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, biasa disebut kriteria. Jadi kalau teman-teman saya mempertimbangkan apa saja nih yang mau dijadikan pertimbangan atau aspek eh, apa sih yang perlu diperhatikan gitu dalam memilih suatu eh, contohnya di sini adalah pemilihan kendaraan bermotor ya atau motor ya ini motor. Jadi kalau kita analogikan ini ada contoh lagi berarti ya ada eh, kita mau milih sebuah motor, kita mau beli motor, kemudian aspek apa misalnya, oh aspek dari mereknya gitu ya, mereknya gitu, harga jual.
Kalau merek A itu harga jualnya nanti bagus, kalau merek B harga jualnya kurang, misalnya kayak gitu. Apalagi misalkan dari aspek suku cadang. Oh, milih suku cadangnya kalau misalkan merek A mah gampang nyarinya, kalau B agak sulit misalnya kayak gitu. Banyak hal lain, misalkan teknologinya. Teknologinya sekarang udah ada yang namanya mungkin hybrid, injeksi gitu ya. Kemudian ada keyless atau enggak dan seterusnya. Itu bisa menjadi pertimbangan ya. Terutama yang paling penting itu kalau di pembelian motor ya. Kalau kalau saya sih sebagai decision maker pasti pertimbangannya adalah harga kayak gitu. Itu pun menjadi salah satu kriterianya. Harganya harus yang murah kan, tapi dengan kualitas yang bagus seperti itu. Dan itu menjadi salah satu kriteria ya sebutannya di dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. Nah, nanti kalau alternatifnya apa? Nah, alternatifnya contohnya ya, misalkan kita sebut saja ada Honda Vario, Honda Beat, mungkin ya, terus Yamaha Fazio, misalkan gitu ya, Scoopy dan seterusnya itu jadi alternatifnya gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, eh, sesuaikan dengan budget teman-teman dan seterusnya gitu. Dan dengan kriterianya gitu ya, aspek pertimbangan apa yang diperlukan karena itu menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih motor tersebut misalnya. Oke, dan di sini kita jelaskan juga terkait dengan jenis keputusan ya. Jadi ada keputusan terstruktur sama tidak terstruktur. Secara sederhananya keputusan itu yang terstruktur itu sebenarnya lebih mudah karena sifatnya berulang-ulang dan rutin. Jadi kayak teman-teman eh, sudah rutin nih pergi ke Unsera tiap minggunya gitu atau tiap harinya teman-teman ke Unsera buat belajar gitu buat kuliah. Nah, teman-teman misalnya rumahnya di Cilegon, dari Cilegon ke Unsera, misalkan teman-teman udah biasa naik kendaraan roda dua misalkan. Ya artinya itu pada saat eh, pengambilan keputusannya gitu ya. Pada suatu hari teman-teman berangkat nih dari Cilegon ke Unsera gitu, ke kampus. Bagaimana teman-teman bisa memilih menggunakan kendaraan bermotor itu pasti cepat gitu ya ngambil keputusannya. Yaudah saya bawa motor kayak gitu. Ataupun kondisinya agak sulit pun misalkan anggaplah hujan, oh saya tetap pakai motor tapi saya pakai jas hujan misalnya kayak gitu. Ya karena itu keputusannya sifatnya berulang-ulang dan mudah dimengerti gitu. Nah beda dengan keputusan yang tidak struktur. Nah tidak struktur itu kontradiksinya lah, kebalikannya lah. Jadi kalau misalkan eh, tadi itu mudah, kalau keputusan tidak struktur susah gitu dalam mengambil keputusannya. Kemudian dilakukannya tidak berulang-ulang, dilakukannya itu minimal kayak satu semester sekali gitu, atau misalkan seumur hidup sekali. Contohnya teman-teman dalam memilih kampus gitu kan. Kalau teman-teman ya dari SMA, SMK gitu kan mau lanjut kuliah, ya kan itu hanya sekali seumur hidup kan untuk ke S1-nya. Maka teman-teman itu sebenarnya itu keputusan yang sifatnya tidak struktur. Banyak pertimbangan harusnya dari sisi harganya, akreditasinya, fasilitasnya, jaraknya gitu. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian ketika saya lulus, ngambil jurusan apa, sehingga nanti support nggak buat karir saya, buat kerja saya, apakah ini masuk ke passion saya atau enggak gitu kan. Banyak pertimbangan ya, sehingga itu disebut sebagai keputusan yang tidak terstruktur. Nah ini contoh sederhananya teman-teman ya, kayak pemilihan menu sarapan. Nah ini kasus yang terstruktur ya, berulang-ulang kan sarapan itu tiap hari. Jadi gampang lah. Pemilihan transportasi berangkat kerja ya kayak tadi ya, ke mau ke Unsera gitu. Itu juga em, sering dilakukan gitu ya, berulang-ulang. Jadi nggak perlu repot milih-milih, oh saya harus pakai apa nih, kereta, pesawat, oh jet tempur gitu. Atau seterusnya kita nggak sulit ya. Nah kalau misalkan pemilihan kendaraan pribadi, pemilihan karyawan terbaik, ini menjadi salah satu contoh yang keputusannya itu sifatnya tidak struktur karena banyak sekali pertimbangan gitu ya. Kayak milih kendaraan pribadi juga kan nggak segampang itu gitu. Jadi harus dipertimbangkan secara baik, kriterianya apa saja, alternatifnya apa saja, kemudian dari aspek dananya gitu cocok enggak, nanti kedepannya seperti apa dan seterusnya gitu. Itu ya harus dipertimbangkan secara baik gitu ya. Sama halnya dengan pemilihan karyawan terbaik juga. Oke, di istilah umum pada SPK nanti teman-teman sering mendengar kayak tadi decision maker gitu ya. Decision maker itu si pengambilan keputusannya, goal itu tujuannya, kriteria nanti ada sifatnya benefit dan cost, ada bobot gitu ya. Bobot itu mengacu kepada kriterianya,
ada alternatif, ada nilai alternatif tiap kriteria, ada normalisasi, ada rankingan. Nah, teman-teman nanti banyak mengenal ya istilah-istilah ini ya. Dan ini eh, kaitannya nanti kita akan eh, membahas juga masalah salah satu metode komputasi yang ada di SPK itu sendiri ya teman-teman. Mungkin sedikit dulu teman-teman ya untuk materi di mata kuliah sistem pendukung keputusan ini. Harapan saya sih mudah-mudahan karena ini qadarullah ya kita masuknya di bulan Ramadan. Kalau saya pribadi sih lebih mengajak pada teman-teman lebih memfokuskan diri kepada ibadah gitu ya karena bulan ini bulan yang mulia dan jarang sekali ya artinya teman-teman setahun itu cuma sekali aja bulan ini gitu. Dalam 12 bulan ini cuma sekali gitu. Jadi manfaatkan ibadahnya. Namun untuk mata kuliah ini saya harapkan teman-teman nanti saya kasih soalnya. Nanti tolong kerjakan dengan tulis tangan teman-teman ya. Kerjakan dengan tulis tangan. Kemudian di-scan. Dikumpulkan nanti dengan link yang akan saya berikan di grup ya. Itu menjadi validasi kehadiran buat teman-teman. Seperti itu. Dan waktu pengerjaannya ya saya bisa kasih waktu sekitar 3 atau sampai 5 hari teman-teman ya. Jadi bisa ngerjainnya pun nggak mesti malam hari kan, karena malam hari mungkin identik dengan tarawih gitu, tadarus. Mungkin teman-teman bisa kerjakannya itu di siang hari gitu ya, di sore hari atau nunggu berbuka gitu kan. Dan teman-teman bisa lebih fleksibel lagi. Mungkin itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan sih ketemu dengan saya lagi setelah bulan Ramadan ya. Dan kita nanti coba kejar materi yang mungkin belum sempat disampaikan. Harapan saya sih bisa ketemu lagi ya di secara offline di kampus agar materinya bisa disampaikan secara baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Saya mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.